Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi wabarakatuh. baik. Jadi untuk perkuliahan kita untuk minggu ini dan 2 minggu ke depan, ya, hari minggu depan dan minggu depan sekali lagi, itu kita buat di hari Sabtu gini aja ya, bisa ya? Sabtu jam setengah 5, karena Ibu kan tatap muka uji coba di kampus hari Kamis, ya kan? Jadi nanti takutnya malam masih di jalan, kemudian juga takutnya juga Jumat ada agenda lain ya. Jadi Sabtu ini kan agak kosong ya, Sabtu sore gitu. Jadi kita buat untuk 2 kali lagi sih pertemuan ya. Sabtu aja ya, setengah 5 ya. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke ya. Baik, karena uji coba tatap muka, jadi memang Ibu nggak bisa di hari Kamis, tapi nanti udah 2 minggu setelah ini baru kita normal kembali di Zoom kita hari Kamis jam setengah 9, seperti itu ya. Ini udah pertemuan yang ke-9 ya, jadi nggak terasa mungkin di bulan 12 ya, entah pertengahan atau akhir ya, atau mungkin di bulan 1 kita udah melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi Ibu harapkan beberapa materi yang Ibu ajarkan nantinya itu bisa tersampaikan ya, mengingat limit waktu kita yang memang terbatas seperti itu ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yang namanya ya, tentang yang namanya asas legalitas ya. Bisa di ini ya. Gambar Ibu nampak ya? Nampak, Bu. Oke ya. Jadi asas legalitas ya itu pastinya merupakan sebuah asas yang sangat populer ya di dunia hukum ya, khususnya hukum pidana. Kenapa? Karena asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting ya dalam menjamin yang namanya kepastian hukum seperti itu. Nah, asas legalitas sendiri itu ada di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yaitu pada pasal 1 ayat 1-nya. Di awal sekali itu adalah yang namanya asas legalitas ya. Nah, bunyi dari pasal 1 ayat 1 itu adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ya, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Artinya gini, tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum ya bila itu tidak ada aturan, bila itu tidak ada aturannya. Jadi segala perbuatan itu dapat dipidana kalau dia memiliki aturan hukum. Ya. Dan ini sebenarnya asas ini tidak berlaku hanya di hukum pidana, ya, tetapi juga dalam hukum-hukum lainnya seperti hukum perdata, ya, seperti hukum agraria, di dalam hukum bisnis seperti itu ya, hukum tata negara. Memang segala perbuatan itu harus diatur terlebih dahulu peraturannya, perundang-undangannya, atau PP-nya atau perdanya ya, baru bisa memiliki kekuatan hukum yang pasti seperti itu. Nah, hanya saja asas legalitas ini dia berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, yaitu pada pasal 1 ayat 1. Bunyinya kalau bahasa Belandanya ya, bunyinya itu nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali. Jadi sebenarnya harus dihafal ya kalau kita anak hukum. Nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali ya. Kenapa? Karena ini memang asas fundamental ya. Walaupun dia di dalam KUHP kita, tetapi sekali Ibu katakan segala aturan itu memang perbuatan yang diatur itu bisa diproses secara hukum kalau dia ada undang-undangnya atau ada aturan hukumnya, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada maka tidak boleh diproses secara hukum ya. Memang dia harus ada
legalitasnya seperti itu. Itu namanya asas legalitas, ya. Nah, asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang, ya. Jadi nullum delictum nulla puna sine previa legi ponali ini, ya, artinya itu lebih kurang tidak ada delik atau tidak ada pidana, ya, tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini juga sering disamakan atau dengan diselaraskan dengan asas non retroaktif. Jadi dalam dunia hukum juga ada namanya asas retroaktif dan ada asas non retroaktif. Nah, ini biasa waktu kalau di aturan hukum kita asas retroaktif dan non retroaktif ini masuk kepada undang-undang tindak pidana terorisme. Khususnya asas retroaktif, ya. Kalau dia asas retroaktif itu adalah asas asas retroaktif itu adalah asas yang berlaku surut, ya. Kita pakai asas ini di dalam undang-undang tindak pidana terorisme, di mana perbuatan itu dapat dihukum, ya, walaupun belum ada aturannya. Itulah dia asas retroaktif, ya, asas berlaku surut. Jadi lawan atau perbedaan antara asas legalitas dan retroaktif itu itulah lawannya, ya. Jadi kalau legalitas perbuatan itu harus bisa dihukum, bisa diproses bila ada aturannya. Nah, kalau sedang asas retroaktif, bukan non, ya, retroaktif, dia itu asas berlaku surut. Ini masuk di dalam undang-undang tindak pidana terorisme. Tapi kita nggak kaji ini, ya. Ini nanti mungkin akan kalian dapatkan asas retroaktif dan asas non retroaktif ini nanti di dalam pelajaran hukum dan HAM, ya. Nah, kalau kita bahas asas legalitas, dia itu mirip dengan asas non, ya, non retroaktif. Kalau retroaktif berlaku surut, non retroaktif dia sama dengan asas legalitas. Tidak ada perbuatan itu yang boleh berlaku surut, ya, tapi harus tetap pakai undang-undang dulu baru boleh diproses seperti itu, ya. Nah, secara sederhana, ya, asas legalitas ini menyatakan bahwa tidak dipidana suatu perbuatan kalau belum ada aturannya, ya. Jadi tidak mungkin sebuah tindak pidana atau perbuatan itu dapat dipidana kalau tidak ada aturannya. Kemudian sejarahnya, ya, sedikit tentang sejarah asas legalitas ini, ya. Ucapan nullum delictum nulla puna sine previa legi ponali ini berasal dari Anselm von Verbeke, ya. Anselm von Verbeke, orang Belanda, ya. Orang Jerman, sarjana hukum pidana Jerman. Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya, ya, berbahasa Belanda waktu itu, ya. Kemudian sama artinya dengan nullum delictum nulla puna sine previa legi ponali ini, ya. Bahwasanya asas legalitas ini bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana dan fungsi instrumental atau istilahnya itu dibagi menjadi 3, ya. Nulla puna sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Kemudian nulla puna sine crime, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum crime sine puna legally, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Jadi intinya semuanya tidak ada perbuatan yang dapat dihukum bila tidak ada aturannya atau hukumnya, ya. Jadi itu benar-benar kalian ingat, ya, tentang asas legalitas ini, ya. Nah, kemudian sejarahnya juga banyak, ya. Ini ada dalam hukum Romawi kuno, ya, sudah dikenal asas-asas ini di dalam kitab-kitab Romawi kuno, tetapi dia tidak disebut dengan asas legalitas lah, ya, bahasa-bahasa Romawi lah. Kemudian juga asas legalitas ini juga menjadi puncak reaksi terhadap sistem absolutisme raja-raja yang berkuasa
pada zaman-zaman dahulunya ya, baik pada pemerintahan Napoleon ya, kemudian juga pada beberapa sistem pemerintahan lainnya ya. Jadi ini menjadi puncak reaksi terhadap sistem absolutisme raja-raja. Artinya waktu itu raja itu sewenang-wenang aja menjatuhkan hukuman ya. Tidak memiliki aturan pun, kalau tidak senang dengan si A atau tidak dengan kelompok lain bisa langsung dipenjarakan ya. Jadi inilah salah satu puncak daripada munculnya asas legalitas untuk memberikan yang namanya kepastian hukum ya. Artinya raja-raja tersebut tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat yang mungkin tidak dia senangi, tetapi harus tetap menjunjung yang namanya hukum. Perbuatan itu dapat pidana kalau dia memiliki aturannya. Itulah salah satu alasan munculnya asas legalitas, karena adanya absolutisme raja-raja yang berkuasa ya. Kemudian juga masuklah ke dalam sistem Belanda ya, penjajahan Napoleon di Belanda, dan akhirnya masuk juga ke dalam hukum pidana kita yang memang dibentuk pada masa waktu itu masih Belanda ya. Jadi ini sebenarnya kitab undang-undang yang memang dirumuskan oleh pada zaman Belanda, seperti itu, zaman Belanda menjajah Indonesia. Makanya sekarang sudah ada RUU KUHP ya, rancangan undang-undang KUHP kita yang baru, tetapi terlalu banyak perdebatan dan memang tidak gampang gitu untuk merumuskan sebuah aturan yang menjadi patokan publik ya. Jadi benar-benar perumusannya itu banyak terjadi perdebatan, hingga RUU KUHP yang sebenarnya dari zaman ibu dulu masih S1 ya, sampai ibu sekarang sudah punya anak 2 gitu, belum disahkan juga gitu. Kenapa? Karena memang banyak pasal-pasal yang terjadi kontroversi ya, baik secara redaksi maupun secara substansi, apalagi secara filosofi gitu. Jadi benar-benar belum bisa menemukan titik temu untuk membuat KUHP yang baru. Jadi saat ini kita masih pakai KUHP bekas buatan Belanda gitu ya. Ya begitulah, membuat aturan ini memang tidak segampang yang kita pikirkan. Banyak perdebatan yang memang harus didudukkan terlebih dahulu. Makanya RUU KUHP kita itu tidak sah-sah sampai sekarang ya. Kemudian ada lagi tentang asas legalitas ya terhadap penuntutan pidana ya. Jadi asas legalitas ini rumusan ketiga dari von Verbach ini yang berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang pidana merupakan ajaran paksaan psikologis. Undang-undang pidana ini diperlukan untuk memaksa rakyat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum. Tapi agar ancaman pidana itu mempunyai efek, tiap-tiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana. Jadi asas legalitas ini sebenarnya ya, dia itu berisikan juga paksaan ya, paksaan yang memiliki tujuan untuk apa ya, membuat yang namanya efek jera terhadap rakyat ya, terhadap narapidana khususnya ya. Jadi efek jera itu memang ditujukan agar tidak terjadi yang namanya pengulangan. Ya. Jadi rumusan-rumusan di dalam asas legalitas kita lihat itu memiliki yang namanya paksaan hukum dan bertujuan untuk memiliki efek jera. Ya. Nah kemudian ya di dalam asas legalitas juga ya yang perlu kalian ketahui, sebuah perbuatan itu tidak dapat dipidana ya hanya berdasarkan kebiasaan ya, atau berdasarkan adat istiadat ya, jadi gitu, asas legalitas itu nggak boleh gitu, berprinsip seperti itu. Tidak dapat dipidana itu hanya berdasarkan melanggar adat atau dia melanggar kebiasaan,
nggak boleh gitu. Jadi tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat. Jadi memang benar-benar dari asas legalitas itu, walaupun sumber hukum kita di Indonesia itu mengakui kebiasaan ya atau mengakui adat istiadat, tetapi di dalam hukum publik ya atau hukum pidana ya, maka tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat. Ya. Jadi memang rujukan untuk hukum publik atau hukum pidana ini adalah hanya KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan undang-undang lainnya yang memang dikeluarkan secara legal oleh pemerintah. Jadi di luar dari itu tidak dapat dipidana, ya, baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan adat istiadat. Seperti itu. Dan juga di dalam hukum pidana juga nanti kalian akan belajar itu di mata kuliah hukum pidana ya, bahwasanya syarat-syarat atau unsur-unsur delik itu kan ada beberapa ya. Jadi kalau unsur-unsur delik itu unsur-unsur delik itu tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh dipidana. Itu juga termaksud dalam sebuah kepastian pada asas legalitas. Jadi sedikit ya Ibu singgung tentang unsur-unsur delik, itu ada namanya mens rea ya atau kehendak. Nah, kehendak atau kita katakan sering dengar itu motif ya, motif pelaku, itu memang harus dibuktikan dulu oleh para penegak hukum, khususnya polisi di awal ya, tahap penyidikan dan penyelidikan. Jadi kalau tidak ada kehendak atau tidak ada mens rea, maka itu tidak bisa dikatakan delik ya, dan itu juga dijamin di dalam asas legalitas. Itu adalah unsur-unsur pidana ya. Jadi nanti ada juga itu kalau kalian belajar di hukum pidana, perbuatan tersebut tidak selesai gitu. Jadi tindak pidana itu tidak selesai. Misalnya dia mau membunuh, nah ternyata tidak sampai mati si korban gitu. Tapi dia memang sudah ada motif atau mens rea-nya itu untuk membunuh, tetapi si korban tidak mati. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan ya. Walaupun mungkin sudah selesai, tapi kalau korban tidak mati atau mungkin dia ketahuan ya sebelum dia mau membunuh, itu namanya adalah percobaan. Percobaan dengan pidana, tindak pidana, ya itu berbeda gitu. Bedanya di mana, Bu? Bedanya nanti di hukuman. Tetap dia diproses, tapi perbedaannya pada hukuman. Nanti kalau tindak pidana percobaan itu akan ada pengurangan sepernya ya. Nanti akan kalian pelajari itu di dalam hukum pidana. Jadi memang kita ya sangat menjamin asas legalitas ini, sangat menjamin kepastian hukum untuk seluruhnya ya, untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya ya, dan dia menjamin hukum publik atau hukum pidana. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu ya untuk asas legalitas, dan ada beberapa lagi sebenarnya ya yang mau dijelaskan, tetapi karena kendala waktu juga Ibu memberi kesempatan kalian untuk bertanya mungkin ya, untuk memberikan pertanyaan tentang asas legalitas. Silakan, Ibu beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Bu. Oke, silakan. Gini, Bu. Jadi saya kan pernah baca asas legalitas itu merupakanlah perwujudan dari kepastian hukum. Kenapa sih, Bu, asas legalitas itu disebut dengan perwujudan kepastian hukum? Mengapa? Merugikan. Mengapa asas legalitas merupakan perwujudan dari kepastian hukum? Bu? Oh, baik. Ya, benar. Makanya berulang-ulang tadi Ibu berikan ya, menjelaskan bahwa asas legalitas itu dia memberikan kepastian hukum. Kenapa? Karena ya, kalau tidak ada yang namanya asas legalitas, maka seperti sejarahnya tadi akan terjadi absolutisme kekuasaan. Ya. Artinya apa? Tahu ya absolutisme kekuasaannya? Itu kesewenang-wenangan penguasa. Gitu.
ya, kewenangan-kewenangan penguasa terhadap orang atau kelompok yang tidak dia suka. Makanya sebenarnya asas legalitas itu menjamin kepastian hukum untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi contohnya misalnya penguasa tidak senang dengan kelompok A gitu ya. Kalau tidak ada asas legalitas, dia bisa main tangkap saja, main jebloskan saja, walau tidak ada aturannya gitu. Nah, itu tidak boleh di dalam asas legalitas gitu. Kalau memang penguasa benci misalnya dengan kelompok A atau dengan seseorang, apakan dulu, dibuktikan unsur pidana mana ya di dalam KUHPK atau di dalam undang-undang K yang dia itu memang terjerat, dan itu melalui proses hukum sesuai dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebenarnya asas legalitas itu menjamin agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan atau absolutisme kekuasaan ya dari pemerintah atau penguasa terhadap rakyatnya. Jadi memang kepastian hukum itu terwujud di dalam asas legalitas ya. Walaupun memang banyak pro dan kontra memang sebelumnya. Tetapi kan Ibu pernah dengar ya waktu itu seminar tentang asas legalitas ini, masalah sosial itu kan dia dinamik ya. Artinya gejala-gejala sosial ini kan cepat ya, atau perkembangan permasalahan ini cepat, sedangkan hukum itu kan dia kaku sepertinya ya kan, harus lihat KUHAP, harus lihat undang-undang. Jadi banyak yang mengatakan asas legalitas ini tidak update, memberi hanya keterbatasan aja. Tetapi di samping itu asas legalitas juga memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenangan kekuasaan dan absolutisme kekuasaan pada zamannya. Jadi makanya sampai saat ini kesepakatan ahli-ahli hukum untuk tetap mempertahankan asas legalitas. Seperti itu mungkin ya, Rabiatul ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, baik, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu beri kesempatan tentang asas legalitas. Ada, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Pas ya? Oke, karena pas Ibu anggap semua sudah paham ya. Jadi untuk asas legalitas itu dibaca-baca lagi ya. Jadi sebenarnya materinya itu masih ada beberapa, tapi karena limit waktu juga ya, jadi Ibu batasi, dan untuk memberikan kesempatan kalian bertanya sebenarnya ya. Oke, untuk minggu depan ya kita jumpa di hari Sabtu lagi ya, jam 4:30 sore. Materi yang akan Ibu ajarkan itu adalah tentang hierarki mungkin ya, hierarki perundang-undangan di Indonesia ya. Jadi Ibu akan jelaskan hierarkinya itu apa-apa saja undang-undang dan runtutannya sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa ya, 12/2011 kalau Ibu nggak salah itu ya, tentang hierarki daripada perundang-undangan di Indonesia. Jadi nanti atau minggu depan Ibu akan jelaskan itu ya, tentang hierarki perundang-undangan. Jadi boleh kalian baca tentang materinya dan disimpan atau di stabilo mana-mana yang ingin ditanyakan ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada, pas, baik ya. Bu, izin Bu bertanya Bu. Oke, silakan. Gini Bu, tadi kan saya aturan kan masuk jam 4:30 Bu, tapi situasi kondisi di rumah saya lagi hujan deras Bu, makanya saya tadi nggak lama masuk Bu. Maaf ya Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Ya Bu, makasih Bu. Oh, cuma mau itu aja klasifikasi. Oh, Ibu tanya mau bertanya, si Fitra. Ada yang mau ditanyakan, Fitra? Saya pun baru masuk, jadi kurang sampai Bu tadi. Ini Bu, kurang Bu. Mohon maaf Bu. Memang lagi deras Bu. Ya, iya nggak apa-apa. Cuma saya kali nggak dengar
penjabaran Ibu tentang asas legalitas ya kan. Aduh, kamu baca ya Fitra ya tentang asas legalitas ya. Iya, jadi sebenarnya ya perkuliahan itu ya adik-adik ya, karena kalian semester awal, Ibu yakin kalian masih semangat-semangatnya ya. Perkuliahan itu dari penjelasan dosen ya, nggak hanya Ibu, dosen-dosen yang lain. Itu paling hanya dapat kalian tuh 20 sampai 25% ya. Ya, dari materi yang diajarkan. Kenapa? Karena mungkin satu keterbatasan waktu, kemudian mungkin yang kedua itu adalah keterbatasan materi yang disampaikan oleh dosen mungkin tidak semua. Yang ketiga juga mungkin diselingi ya, mungkin dosen cerita pengalamannya, dosen cerita tentang hal-hal lain ya di luar dari materi seperti itu. Jadi memang Ibu katakan ya, sering dari kuliah-kuliah yang lain juga seperti itu. Dosen itu hanya 20-25%. Nah, kemana kalian cari yang kekurangannya itu? Kita katakanlah 75% ya kan. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan membaca ya. Jadi baca materi yang sudah disampaikan oleh dosen itu baca. Dan kalau tidak ada yang tidak paham, nah kalian tanyakan gitu. Jadi kan pasti semua dosen itu memberi kesempatan kalian untuk bertanya, maka tanyakanlah. Dari situlah kalian bisa menutupi yang 75%. Dari membaca dan bertanya serta ya berdiskusi gitu dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi saran Ibu untuk kalian bacalah materi yang akan disampaikan dosen. Kalian pasti kan sudah dikasih RPS atau sudah diberi dosen-dosen itu minggu depan kita materi ini ya gitu ya kan. Jadi itu dibaca ya. Seperti minggu depan kita akan tentang hierarki ya. Hierarki kasih sama apanya 50.000 ya. 50.000 kasih sama nenek. Hah? Uang 100 lah sama hari Senin itu ya. Udah sama hari Senin aja itu nggak apa-apa. Sama hari Senin. Udah kasih aja. Itu Mak. Oke, jadi mungkin itu aja dulu ya. Jadi kita padakan perkuliahan kita hari ini ya. Sampai jumpa Sabtu depan dengan materi kita itu adalah tentang hierarki perundang-undangan. Jadi Ibu harapkan kalian baca hierarki perundang-undangan dan bila ada yang tidak paham bisa di stabilo dan bisa ditanyakan minggu depan ya. Sabtu aja kita masuk ya. Sabtu jam 4:30 ya. Oke, Sabtu jam 4:30 kita masuk karena Ibu masih uji coba tatap muka ya. Hari Kamis depan seperti itu. Baik, Bu akhirin ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Semoga kita sehat selalu. Jumpa lagi hari Sabtu depan di jam 4:30 ya. Buat yang tertinggal mungkin boleh dibaca materi-materi yang Ibu sampaikan yang asas legalitas. Dan minggu depan itu ada tentang hierarki perundang-undangan. Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.